terutama gadget Bapak Ibu ya. Varian siang Bapak Ibu ya, saya sambil cari namanya di partisipan sebenarnya Bapak Ibu ini ya. Varian apakah sudah siap untuk sharing bersama kita? Boleh saya minta komennya, saya sambil cari dulu ya Pak ya. Saya tanya dulu ini. Sudah oke nih Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, aduh, sahabat saya Bapak Ibu ya, varian siang ya, kenalnya juga ada karena kita berada di komunitas Stop Motion ini Bapak Ibu ya, di komunitas yang sama-sama ya, berjuang sama-sama Bapak Ibu ya. Wah luar biasa sekali varian ini Bapak Ibu ya. Ini kalau udah ganteng ya kan, tajir, mobilnya keren Bapak Ibu. Wah ini idaman banget nih sebenarnya nih untuk para wanita nih. Tapi sayang ya udah punya Bu Uta ya kan. Dulu juga pas merit juga saya hadir Bapak Ibu ya. Jadi bridesmaidnya Bu Uta juga nih ya kan. Dan jadi ya saya tahu banget ya Bapak Ibu ya. Tapi udah pasti ini idaman sekali nih kokorian ini ya Bapak Ibu ya. Saya siap buka ya varian ya. Untuk ininya kameranya nih sudah ketemu di partisipan. Ya betul Bu Jo, pria idaman nih. Wah. Selamat malam Bu Sari, apa kabar? Parian ya, sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf dulu nih Parian ya, ngundangnya nih kayaknya ini ya di malam senja ngundang Parian, harusnya mungkin makan malam sama keluarga Pak, sayangnya kita thank you banget loh. Sama Bu, saya juga lupa sebenarnya ada janji dengan keluarga, cuman keduluan Pak Josi. Jadi Pak Josia ini tahu kalau saya tuh orangnya agak lupaan kan. Nah, dia duluan, saya sudah mengiyakan, ya udah saya terpaksa cancel. Tapi Pak Dinner bisa kapan saja, tapi kalau bertemu dengan teman-teman seperti ini kan ya nggak setiap hari ya kita bisa ngobrol begini ya. Thank you banget udah nyempetin waktunya. Bu Sari sudah diundang. Gimana Pak? Ya mungkin dari backgroundnya kan Pak Rian ini kan ini ya Pak ya, udah memang aslinya tuh pengusaha gitu Pak, ya. Pengusaha gadget gitu kan yang dan barang-barang elektronik. Kalau nggak salah bukan di Jakarta ya Pak, di Kalimantan ya? Di Kalimantan, betul, di Kalimantan Selatan tepatnya. Di salah satu mall terbesar di Banjarmasin. Masih Pak sampai sekarang berarti ya? Masih. Sudah lama ya Pak ya, sudah dari tahun 2008. Kemudian saya fokus 5 tahun. Setelah itu saya delegasikan ke keluarga. Sekarang fokus di digital bisnis kita, Bu Sari. Yes. Ya, professional networker nih, Parian Siang nih. Ya kita ikut arus aja kan ya, Bu Sari ya. Kalau kita lihat di mana yang menguntungkan, momentumnya terjadi di sana, masanya lagi berkembang di sana, kita nggak boleh terlena atau ketinggalan kan? Betul. Bisnis kalau duluan ya diduluin orang. Betul, ketinggalan ya Pak ya? Pasti ketinggalan. Ya sama kayak kita pakai handphone kan, kalau kita nggak pakai duluan iPhone, orang lain yang ngajak kita pakai iPhone kan? Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya gimana Bu Sari, apa yang bisa saya sharingkan buat teman-teman malam hari ini? Karena saya tadi dengar Bu Emil ya memaparkan dengan sangat jelas, ya sangat baik sekali, dan saya rasa ketika teman-teman semua yang ada di partisipan malam hari ini mengerti dengan sampaikan, ya nggak perlu saya lihat Bu Emil tidak perlu meyakinkan ya, tapi mengerti aja dengan yang disampaikan. Harusnya sih semua ikut terlibat dan bergabung sih Bu Sari. Karena yang tadi disampaikan Bu Emil itu sangat clear. Cuman mungkin saya kasih tambahan sedikit ya, Bu Sari. Untung nggak jadi malam tahun baru ya, Cynthia. Ya tapi saya ucapkan selamat dulu, happy Chinese New Year ya buat teman-teman yang merayakan besok hari ya. Semoga berkat melimpah dan juga rezekinya bertambah. Dan jangan lupa Iya Pak ya. QR code. Iya, baik. Oke, jadi gini Bapak Ibu semua ya, perkenalkan nama saya Ryan Siang. Jadi hari ini saya mungkin bukan bermaksud mengajari atau menggurui ya, tapi saya akan ceritakan sedikit ya, kenapa dari sisi saya sebagai seorang pebisnis, pengusaha, dan pebisnis pengusaha tuh banyak macam Bu Sari. Ada yang pebisnis baru mulai amatir, ada pebisnis yang sebenarnya bukan pebisnis tapi hanya jual beli, tapi mereka udah ngaku-ngaku pebisnis, kan ada yang begitu. Terus ada juga ya yang namanya pedagang dan sebagainya kan banyak ya. Tapi
Saya sih kalau boleh sedikit cerita, kebetulan saya tuh punya dua service center untuk dua merek. Teman-teman pasti pakai ya, ada Asus, ada Acer kan itu. Iya. Salah satunya. Kemudian saya punya 5 dealer gadget elektronik. Lumayan kalau satu tokonya itu harus, pokoknya 5 toko itu harus spend 2 tahun itu 1,5 M hanya untuk biaya operasional. Hanya untuk operasional aja. Hanya untuk operasional itu 1,5 M, dan kemudian saya punya dan juga beberapa bisnis yang lain. Jadi kalau bicara bisnis, saya sih udah kenyang lah ya, udah kenyang diutangin, udah kenyang dikibulin, itu udah kenyang banget. Jadi saya tidak akan cerita tentang itu karena nggak enak lah kalau kita cerita seperti itu. Dan apakah tetap running well sekarang? Ya, masih running well. Terus berkembang enggak? Barang saya jadi kebutuhan, iya, karena semua orang butuh laptop. Tapi ketika orang butuh laptop, barang nggak bisa masuk karena kena pandemi kan. Karena pengiriman barang dari China, dari Taiwan, dari luar negeri kan terhambat. Jadi ya podoai kalau orang Jawa bilang, ya sama saja, ya kan. Orang butuh barang banyak, tapi kita nggak punya barang. Orang lagi nggak butuh, kita over barang. Nah, sama aja kan gitu ya. Jadi hari ini saya nggak cerita tentang itu. Tapi saya pengen cerita Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan oleh Bu Saris tadi di presentasi sebelumnya ya, itu sangat menarik ya, sangat-sangat detail. Dan bagi campuran Ibu Sari yang mungkin tidak paham banget digital, tapi bisa memaparkan seperti itu. Saya tuh melihat ada satu unsur bisnis yang bisa kita tangkap, Bu Sari. Jadi gini, di dalam bisnis ini sebenarnya saya sudah hasilkan kurang lebih 3,5-4 tahun terakhir itu belasan miliar dalam bisnis ini, digital ini, ya, atau vision ini. Dan apakah saya ahli? Enggak. Pintar? Enggak. Apakah saya seorang pemain jaringan? Pasti bukan. Keluarga saya 7 turunan, itu jaringan tuh nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ini bukan bakat, bukan sebuah hal yang hebat, enggak. Tapi bisnis ini tuh saya melihat ada 5 unsur ya, yang saya bilang the magic of the five magic of top vision ini yang layak Anda pertimbangkan untuk Anda tangkap. Nah, ini dia ya, 5 aspek magic ini. Yang pertama, ketika saya bergabung dalam bisnis ini, saya tuh suka dengan aspek legalitasnya. Itu dulu. Kenapa? Karena kalau kita bicara berbisnis, itu adalah kepercayaan. Dan ketika kita berbicara tentang kepercayaan, berbicara tentang nama baik yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Nah, banyak bisnis di luar sana ketika dikerjakan, mungkin hasilnya bagus, tapi tidurnya nggak tenang. Karena nggak legal, atau belum dapat izin, atau mungkin mereka baru memulai, ya kan? Atau mungkin mereka masih meraba-raba, ini bisnis termasuk dalam bidang apa, kan gitu. Nah, kita tuh beruntung, Bu Sari. Legalitasnya kita ini full komplit. Sampai yang nggak perlu pun kita tuh ada. Betul. Contoh ya, kita kan sudah punya izin dari beberapa kementerian. Saya nggak usah sebutkan, tadi Bu Sari sudah sebutkan ya, dari perdagangan, terus kemudian dari kemudian ada Keminfo, itu kan udah pasti ada. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita ini punya izin halal haram? Ingat nggak, Bu Sari? Kita kan punya izin ya kan, bahwa ini salah di Dubai ya. Di Dubai DSEI kalau masalah DSEI. Bayangkan loh, kita itu padahal bukan makanan, tapi kita punya izin halal haramnya loh. Itu kan, karena kan kalau berarti buat teman-teman yang menggunakan uangnya secara, mungkin kalau orang bilang sangat berhati-hati, ketika Anda masuk ke dalam bisnis ini, Anda itu aman gitu. Nah, itu yang saya suka. Apalagi ditambah dengan izin terbaru kita AP2LI ya, kalau nggak salah ya, Asosiasi Pengusaha Langsung. Dipaksainin ya, biar jelas. Nah ini dia ya kan, AP2LI. Berarti AP2LI ini di Indonesia kita itu diakui secara resmi menjadi satu komunitas bisnis jadi dari Indonesia ada, dari luar negeri ada. Itu berarti kan kita tenang nih Bu Sari. Jadi kita nggak khawatir was-was ini perusahaan besok
hari ini bikin kita profit, besok masih ada apa enggak? Nah, pengusaha itu paling suka dan dan perusahaan